Shikigami merupakan salah satu makhluk spiritual yang sering dipanggil dan dikendalikan oleh para penyihir Jujutsu saat melakoni adegan pertarungan. Sekilas, penampilan Shikigami di Jujutsu Kaisen memang sangat mirip dengan roh kutukan. Bahkan tak jarang, banyak yang terkecoh dengan sering menyamakan keduanya. Namun baik Shikigami dan roh kutukan merupakan dua entitas yang berbeda. Shikigami bisa dibilang semacam monster yang dijinakkan oleh para penyihir agar tetap tunduk dan membantunya saat bertarung. Metode pemanggilannya pun berbeda-beda. Ada yang memanggilnya dengan menggunakan azimat, dan ada juga yang memanggil mereka dengan menggunakan teknik kutukan. Sementara roh kutukan merupakan entitas yang lahir dari emosi dan energi negatif manusia. Perbedaan paling mencolok juga ada pada roh kutukan yang memiliki kesadarannya sendiri layaknya manusia. Salah satu Shikigami paling ikonik yang sering kita lihat di serial Jujutsu Kaisen ada pada saat Megumi Fushiguro menggunakan teknik Tenshadow-nya. Ya, teknik Tenshadow Megumi membuatnya mampu memanggil beberapa Shikigami yang kekuatannya berbeda-beda untuk membantunya bertarung. Terkhusus untuk Shikigami dari Tenshadow Megumi ini, pemanggilannya dilakukan dengan cara yang sangat unik. Agar Shikigami tersebut tunduk, Megumi harus mengalahkannya terlebih dahulu dengan melakukan ritual tertentu. Ada banyak Shikigami buas dan berbahaya di teknik Tenshadow ini. Salah satunya ialah Mahoraga, Shikigami yang sampai saat ini belum bisa dijinakkan oleh Megumi. Nah, kali ini saya akan membahas 10 Shikigami di Jujutsu Kaisen, mulai dari yang terlemah hingga yang paling kuat. Penasaran? Kalau begitu, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Ada masa di mana Junpei Yoshino diramalkan akan menjadi penyihir Jujutsu seperti yang dilakukan Yuji Itadori sebelumnya. Ya, Junpei sebenarnya terlahir dengan bakat bawaan yang cukup untuk bisa melihat roh kutukan. Namun struktur otaknya tak memungkinkan dia bisa menjadi seorang penyihir Jujutsu. Barulah setelah bertemu Mahito, kutukan Junpei pun dibangkitkan dengan teknik Ideal Transfiguration-nya. Kasus Junpei ini mirip-mirip dengan yang terjadi pada Fumihiko Takaba dan Hiromi Higuruma. Nah, ketika bakat sihir Jujutsu Junpei dibangkitkan, dia pun mampu memanggil Shikigami yang bentuknya mirip ubur-ubur berwarna biru yang bernama Moonrex. Moonrex memiliki kemampuan yang bisa menghantarkan racun untuk musuh-musuh yang sedang dihadapi Junpei. Racunnya berbentuk ruam yang mematikan yang mampu membuat korbannya terbakar. Siapapun yang terperangkap di dalam tentakelnya akan lumpuh dan terinfeksi racun. Moonrex juga mampu menggabungkan sulur-sulurnya untuk membentuk alat penyengat yang dapat menyuntikkan racun secara langsung dengan cara menusuknya ke sasaran yang diinginkan Junpei. Selain itu, tubuh ubur-ubur Moonrex membuatnya mampu menerima pukulan tanpa merasakan sakit, bahkan dengan pukulan keras macam yang dilakukan Yuji. Sayangnya, Shikigami ini menghilang tatkala Mahito memanipulasi Junpei dan mengubahnya menjadi manusia mutasi dengan teknik Ideal Transfiguration-nya. Kesalahan Junpei saat itu karena ia sudah tersulut emosi yang tak bisa ia kendalikan pasca ibunya meninggal dunia setelah dijebak oleh Mahito sendiri. Nue merupakan salah satu Shikigami yang muncul ketika Megumi mengaktifkan teknik kutukan Tenshadow-nya. Wujudnya sendiri berbentuk mirip burung hantu raksasa dengan cakar tajam yang dipadukan dengan tengkorak putih di wajahnya. Nue juga sering dipanggil Megumi ketika Megumi berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Pemanggilan ini dikarenakan Nue mampu terbang dengan cepat di area terbuka dan mampu membuat Megumi melakukan serangan dari arah udara. Secara ofensif, Nue memiliki kemampuan mengeluarkan sengatan listrik yang berwarna ungu yang dikeluarkan dari kepakan sayapnya. Serangan listrik ini mampu membuat siapapun terluka jika terkena, bahkan mampu membuat musuh-musuh Megumi pingsan. Ada banyak jasa Nue yang sangat membantu Megumi dalam bertarung. Namun kelemahan utama Nue ada pada kemampuannya yang sangat terbatas di ruang atau area tertutup. Jadi, ketika musuh Megumi berada di area sempit, gerakan Nue sangat terbatas sehingga membuatnya mudah untuk dikalahkan. Selain itu, Nue hanya memiliki waktu yang terbatas untuk membawa Megumi. Namun saat berada di tangan Sukuna, Nue menjadi sangat buas dan memiliki wujud humanoid yang mengerikan yang sengatan listriknya juga menjadi sangat kuat. Shikigami inilah yang menyelamatkan Sukuna tatkala Sukuna hampir saja dikalahkan oleh Maki dan Yuji sewaktu dia berhasil menguasai tubuh Megumi. Divine Dog Totality merupakan Shikigami yang terbentuk setelah Shikigami Divine Dogs milik Megumi tewas. Jadi, di dalam teknik Tenshadow sendiri, Shikigami yang mati akan mewariskan kekuatannya ke Shikigami yang lain sehingga membentuk entitas baru dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Seperti kita ketahui,
Sebelum Divine Dog Totality, Megumi punya 2 Shikigami Divine Dogs yang berwarna hitam dan putih. Ketika Divine Dog putih tewas, maka seluruh kekuatannya ia wariskan ke Divine Dog hitam, hingga akhirnya memiliki bentuk tubuh yang baru dengan totalitas kemampuan yang jauh lebih besar. Bentuk baru inilah yang bernama Divine Dog Totality. Bentuk Divine Dog Totality juga jauh lebih besar dari sebelumnya dan lebih mirip dengan manusia serigala dengan kemampuan menyerang dan bertahan yang sama baiknya. Shikigami ini memiliki kecepatan yang luar biasa dan mempunyai cakar-cakar yang mampu menghancurkan material, bahkan jika material itu tersusun dari cangkang yang sangat kuat. Setidaknya, kemampuan ini diperlihatkan Divine Dog Totality saat menyerang Hanami, yang cangkangnya tertusuk sehingga membuatnya lengah saat bertarung dengan Megumi. Saking cepatnya pergerakan Shikigami ini, ia mampu tiba-tiba muncul di titik buta lawannya tanpa bisa dideteksi sama sekali. Bisa dibilang Divine Dog Totality ini juga sering dipanggil Megumi saat bertarung, mengingat untuk memanggilnya, Megumi tidak mengeluarkan energi kutukan yang terlalu banyak. Divine Dog berkali-kali membantu Megumi mengalahkan musuhnya macam roh kutukan pembawa jari, Registar, atau bahkan Kirara Hoshi. Salah satu Shikigami yang sangat berbahaya dan kuat ialah Shikigami yang muncul di dalam domain milik Dagon. Ya, Shikigami tersebut berupa sekelompok monster ikan buas yang mampu menghancurkan lawan-lawannya dengan sekejap. Jadi, ketika Dagon mengaktifkan perluasan domainnya dan ketika dia menggunakan teknik kutukan Death Swarm-nya di dalam domain ini, maka kawanan Shikigami berupa kawanan hewan laut muncul secara bersamaan. Pergerakan Shikigami monster hewan laut ini sangat cepat dan mampu mencabik-cabik dan mengoyak apapun yang disentuh taringnya. Jumlah Shikigami yang dilepas Dagon ini seakan tak terbatas, karena mereka terus bermunculan selama teknik kutukan Death Swarm Dagon aktif. Ukuran Shikigaminya pun sangat besar dan menyerupai ikan raksasa. Nobito dan Maki Zenin serta Kento Nanami pernah merasakan bagaimana kengerian dari Shikigami ini. Ketika Nanami, Nobito, serta Maki terjebak di dalam domain Dagon, mereka langsung dikejutkan dengan kemunculan kawanan Shikigami monster ikan berukuran besar. Nanami langsung diterkam oleh salah satu Shikigami tersebut, begitupun dengan Maki Zenin. Para Shikigami ini mampu memangsa lawannya tanpa memperlihatkan dirinya. Nobito sendiri masih sempat melakukan perlawanan dengan menerapkan Falling Blossom Emotion yang menjadi anti-domain dari perluasan domain Dagon. Meski demikian, Nobito pada akhirnya juga terkena serangan dari Shikigami ini setelah Dagon turut mengintervensinya. Walhasil, Nobito pun kehilangan satu lengan kanannya karena dimakan oleh Shikigami Dagon. Shikigami ini sendiri baru bisa dikalahkan tatkala domain Dagon dihancurkan si pemilik batasan surgawi Toji Fushiguro. Madoka merupakan salah satu Shikigami dari teknik Tenshadow Megumi. Untuk memanggil Shikigami ini memang membutuhkan energi kutukan yang besar. Untuk itu, Sukuna merupakan penyihir yang mampu memanggil Madoka secara utuh ketika dia berhasil menguasai tubuh Megumi. Madoka memiliki bentuk seperti rusa raksasa yang menjulang tinggi dengan memiliki 4 mata. Kemampuan utama Madoka ialah penyembuhan. Ya, Madoka mampu menggunakan teknik kutukan pembalik untuk memulihkan luka yang diderita oleh pengguna teknik Tenshadow. Hal ini pernah dilakukan Sukuna sewaktu dia memanggil Madoka saat bertarung dengan Yorozu. Saat itu, Yorozu menyerang Sukuna dengan teknik kutukannya. Namun hanya dalam waktu sekejap, luka-luka Sukuna dapat disembuhkan olehnya. Energi positif yang dimiliki Madoka juga mampu menetralkan serangan yang berasal dari energi kutukan lawan. Sama seperti Madoka, Kang Yu juga merupakan Shikigami dari teknik Tenshadow yang berhasil dipanggil oleh Sukuna. Shikigami ini berbentuk banteng buas dengan gerakan yang sangat cepat dan sulit dihindari. Tentu saja, kemampuan utama Shikigami ini berhubungan dengan penyerangan. Kang Yu dipanggil Sukuna sewaktu dia bertarung dengan Yorozu tidak lama setelah Sukuna juga memanggil Madoka. Kang Yu menyerang dan memukul lawannya dengan kekuatan yang sangat besar. Meski hanya mampu bergerak secara lurus, tetapi semakin jauh jaraknya dengan musuh, maka semakin besar pula efek tendukannya. Hal ini pernah dirasakan Yorozu tatkala Sukuna melepaskan Kang Yu untuk menyerangnya. Judgment merupakan Shikigami yang terhubung dengan teknik kutukan Higuruma dan menjadi hakim persidangan ketika domain expansion Higuruma aktif. Judgment memiliki penampilan yang mencerminkan dia sebagai simbol keadilan. Dia memiliki wajah putih dengan mata tertutup yang mengingatkan kita dengan Lady Justice.
Perpaduan Higuruma dan Judgment dalam menyidangkan perkara lawan yang dijebak di dalam domainnya kerap kali membuahkan kematian pada lawan-lawannya. Untuk itu, di awal-awal Cooling Game, Higuruma langsung memiliki nilai tertinggi karena kebanyakan musuhnya terkena hukuman yang diberikan oleh Judgment. Judgment mampu melakukan komunikasi verbal yang jelas dan memiliki mulut dengan bibir yang digunakan untuk berbicara. Higuruma sendiri tak bisa memerintah Judgment ketika persidangan dilakukan, karena dari semua potensi hukuman yang akan diberikan, Judgment sendirilah yang akan menentukannya. Jika di dalam persidangan yang menjadi terdakwa adalah seorang pembunuh, maka Judgment bisa sangat marah dalam memberikan hukuman mati. Jika Judgment sudah marah, maka dia akan membuka matanya dan seketika mengeluarkan darah dari matanya tersebut. Salah satu kemampuan Judgment ialah menyita teknik kutukan lawan yang dijebak di dalam domain Higuruma ini. Jadi, ketika Judgment sudah memberikan putusan hukuman kepada target Higuruma, maka teknik kutukannya pun akan disita. Di momen selanjutnya, Higuruma lah yang akan bertindak untuk menuntaskan eksekusi yang telah diberikan oleh Judgment. Jika Judgment memberikan hukuman mati, maka Higuruma akan menggunakan pedang eksekusi untuk membunuh targetnya tersebut. Yuji merupakan salah satu penyihir yang pernah terjebak di dalam domain Higuruma ini. Namun saat itu dia bisa menghindari eksekusi mati atas kasus pembantaian massal di Shibuya setelah Higuruma tahu kalau yang melakukannya adalah Sukuna. Nah, belakangan, Sukuna sendiri juga disidang atas kasus pembantaian massal tersebut. Judgment pun tanpa ragu memutuskan hukuman mati untuknya. Namun malangnya, karena ternyata Judgment tidak menyita teknik kutukan Sukuna, melainkan hanya menyita senjata terkutuk Kamotokenya. Kasus ini merupakan fenomena baru sekaligus memberikan kita sebuah fakta bahwa ternyata jika seseorang yang disidangkan membawa senjata terkutuk, maka yang lebih dulu disita adalah senjata terkutuknya dan bukan teknik kutukannya. Hal inilah yang pada akhirnya membuat Sukuna tetap mampu mengeluarkan teknik kutukannya sesaat setelah dia hendak dieksekusi oleh Higuruma. Salah satu Shikigami yang juga sangat kuat di serial Jujutsu Kaisen ialah Nue Totality Merged Beast Agito. Shikigami yang satu ini merupakan bentuk sempurna dari Shikigami Nue yang mewarisi kekuatan dari Shikigami Orochi atau Great Serpent, Hoso alias Tiger Funeral, serta Madoka atau Rondir. Shikigami ini pernah dikeluarkan Sukuna melalui teknik Ten Shadow Megumi saat menghadapi Gojo Satoru. Bentuknya pun sangat besar dan tingginya hampir setara dengan Mahoraga. Bentuknya pun menyerupai gabungan Shikigami yang membentuknya. Shikigami ini memiliki kemampuan menyerang, bertahan, serta mampu menyembuhkan tuannya dengan sama baiknya. Kemampuan penyembuhan dengan teknik kutukan pembalik ini berasal dari Madoka, yang sebelumnya digunakan Sukuna saat melawan Yorozu. Shikigami inilah yang memulihkan tubuh Sukuna dan mengembalikan kekuatannya dengan teknik kutukan pembalik sewaktu menghadapi Gojo. Untuk itulah, Gojo lebih memprioritaskan Shikigami ini untuk dihabisi terlebih dahulu, sewaktu dia dikepung oleh Mahoraga, Sukuna, dan Agito itu sendiri. Agito pun hancur sewaktu Gojo menggunakan teknik Maximum Blue-nya setelah berhasil mengecoh Mahoraga dan Sukuna. Garuda merupakan Shikigami yang terhubung langsung dengan teknik kutukan bawaan penyihir kelas spesial Yuki Tsukumo yakni Star Rage. Garuda mirip roh kutukan yang bentuknya panjang menyerupai ular dengan bagian-bagian yang ditutupi tulang seperti kepala serta beberapa bagian tubuhnya. Shikigami ini mampu melayang di sekitar Yuki karena memiliki 8 sayap kecil di sepanjang tubuhnya. Bagi Yuki, Garuda lebih mirip alat terkutuknya. Dia mampu menembakkan massa virtual pada Garuda ini saat menyerang lawan-lawannya. Garuda juga bisa bertarung secara mandiri, sesuatu yang pernah ia lakukan sewaktu menghadapi Kenjaku. Saat massa virtual ditambahkan ke tubuh Garuda, ia mampu menghabisi roh kutukan spesial hanya dengan satu serangan. Hal ini pernah dilakukan Garuda sewaktu Yuki menggunakan teknik kutukan Star Rage-nya untuk menyerang kutukan yang dikeluarkan oleh Kenjaku. Saat melihat hal ini, Kenjaku pun langsung terkejut mengingat dia sama sekali tak mengetahui informasi apapun soal jurus dari Yuki Tsukumo. Garuda juga mampu menghancurkan es dari Uraume yang kala itu menjebak para penyihir Jujutsu di akhir insiden Shibuya. Perpaduan Garuda dengan Yuki juga bisa dibilang sangat sempurna. Sewaktu menghadapi Kenjaku, Garuda mampu melawannya tanpa bantuan Yuki yang saat itu terluka parah. Kehadiran Garuda membuat Yuki mampu memulihkan tubuhnya dengan teknik kutukan pembalik. Eight-Handed Sword Divergent Sila Divine General Mahoraga merupakan Shikigami terkuat dari teknik Ten Shadow Megumi. Bisa dibilang, Mahoraga juga merupakan Shikigami terkuat yang pernah ada di dunia Jujutsu. Sejauh ini, kekuatannya belum ada yang bisa imbangi.
Saking kuatnya Shikigami ini, belum ada pengguna teknik Ten Shadow yang mampu menjinakkannya. Sukuna mungkin merupakan sebuah anomali, meski pada dasarnya dia hanya memanfaatkan teknik kutukan Megumi agar Mahoraga mau bertarung dengannya. Mahoraga pertama kali muncul sewaktu dipanggil Megumi di Shibuya, yang pada akhirnya menjadi tempat pertarungannya melawan sang raja kutukan Ryomen Sukuna. Mahoraga memiliki kemampuan beradaptasi terhadap segala fenomena. Jika ia mengalami luka akibat serangan dari lawannya, maka rodanya akan berputar, sehingga ia dapat beradaptasi. Jika lawannya kembali menggunakan teknik yang sama, maka Mahoraga akan membalasnya dengan maksimal dan efektif. Artinya, Mahoraga bisa kebal terhadap serangan apapun. Inilah yang menjadi alasan mengapa Mahoraga sangat sulit dikalahkan. Mahoraga juga memiliki kekuatan ofensif yang sangat berbahaya dan luar biasa. Misalnya, jika serangannya dipatahkan melalui teknik defensif lawannya, Mahoraga mampu membuat serangannya menyesuaikan diri untuk menembus teknik pertahanan lawannya pada serangan berikutnya. Metode inilah yang ia lakukan sewaktu mampu menembus Infinity Gojo yang membuat Sukuna akhirnya mengetahui kelemahan untuk membunuh Gojo Satoru. Mahoraga juga mampu bertarung dengan sangat baik dalam jarak dekat. Dia memiliki pedang yang tersambung dengan lengannya yang mengandung energi positif. Pedang tersebut bernama pedang pemusnahan, yang mampu menghancurkan roh kutukan atau penyihir yang menggunakan energi kutukan saat bertarung dengannya. Hanya Sukuna dan Gojo yang mampu mengalahkan Mahoraga. Namun untuk Gojo, bertarung dengan Mahoraga pada akhirnya membuat dirinya tewas karena berkat Mahoraga, Sukuna menjadi tahu kelemahannya. Nah, demikianlah pembahasan saya mengenai 10 Shikigami terkuat yang ada di serial Jujutsu Kaisen. Bagaimana menurut kalian? Jika ada yang ingin ditambahkan, silakan isi di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan sampai jumpa di postingan selanjutnya. Saya Admin Ruang Sensei, pamit undur diri.